Sudah boleh dimulai ya Pak? Boleh, silakan Pak. Ini kamera sudah? Sudah tampak. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya pagi ini? Luar biasa. Sudah sarapan semua? Belum. Belum. Padahal kalau anak-anak peternakan itu sebaiknya tiap pagi harus minum susu sama makan telur setiap pagi. Oke, untuk pertemuan hari ini, pertemuan yang keempat untuk mata kuliah pengantar ilmu dan industri peternakan. Di pertemuan pertama kemarin Bapak sudah sampaikan tentang rencana pembelajaran semester, kemudian apa-apa yang sudah kita sepakati bersama tentang waktu dan sebagainya. Kemudian di pertemuan kedua kita membahas tentang sejarah ilmu dan industri peternakan di Indonesia. Kemudian pertemuan yang ketiga kita membahas masalah hubungannya peternakan sama ketahanan pangan. Nah, sekarang ini sudah lebih menjurus ke teknis di bidang peternakan. Nah, teman-teman semua, komplit semua hari ini ya, tidak ada yang absen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, pas. Mungkin sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut, yang pertama, ada yang tahu jenis-jenis ternak? Sapi, oke. Wawan, jenis-jenis ternak apa saja, Wan? Iya. Jenis ternak? Sukanya ini apa? Ayam. Ayam, mana yang ayam? Wow. Oh tidak. Ayam, tunggu ayamnya sudah jalan duluan. Nah, itu ayam ya. Kemudian, Andi? Sukanya saya sapi. Sapi. Berarti kalau sapi kita pakai S ya, pakai C. Ya. Nah, tadi itu jenis ternak. Nah, kalau di dunia peternakan itu ternak digolongkan menjadi tiga jenis. Nah, tadi ini pendahuluannya, kemudian sekarang langsung menjurus ke jenis. Nah, yang pertama jenis ternak ruminansia. Di sini ada teman-teman kita kambing. Ini yang namanya kambing, ini namanya domba, ini yang namanya sapi. Sudah ada yang pernah pegang sapi? Belum ada. Jadi nanti kalau anak-anak peternakan itu kita prakteknya ke kandang wajib memegang sapi dari ujung depan sampai ujung belakang. Jadi kalau yang selama ini masih takut-takut pegang sapi, nggak boleh takut lagi nanti. Pokoknya sapi, kambing, ayam akan kita belai, kita elus-elus sehingga mereka akan menjadi nyaman. Nah, untuk yang pertama tadi jenis ruminansia yaitu contohnya sapi potong, sapi perah, karbo, kambing, domba. Ciri-cirinya mempunyai lambung bersekat atau 4 bagian. Nah, dari ternak ruminansia ini biasa produk yang dihasilkan yaitu daging, susu, tenaga, kulit, dan pupuk. Jadi nggak ada sapi yang bertelur ya, jangan nanti ditanya telur berasal dari mana? Sapi ya, jangan. Nanti kalau orang peternakan ditanya telur berasal dari sapi ya bahaya. Nah, ini yang pertama ternak ruminansia. Kemudian yang kedua jenis ternaknya apa? Di City. Putri, selain ruminansia apa? Jenis ternaknya? Pertanyaannya selain tadi kan ada 3 atau jenis ternak. Pertama ruminansia. Nah, yang kedua itu apa? Tahu berarti belum baca kitabnya ini yang kemarin suruh baca ya. Nah, nanti sampai dibaca lagi. Yang kedua non ruminansia. Nah, perbedaannya tadi kalau tadi ruminansia lambungnya 4, saluran bagian pencernanya ada 4, ini lambungnya tunggal, pencernanya sederhana. Contohnya kuda. Ini yang namanya kuda ya. Kuda. Ini namanya apa ini? Kelinci. Kelinci. Oke.
Jadi ternak ruminansia ini fungsinya ada yang untuk daging. Kalau mungkin di sini nggak ada sate kuda, kalau di daerah Makassar mungkin ada sate kuda. Kemudian di Jawa itu juga ada namanya sate kelinci. Kalau di Gorontalo memang belum familiar untuk sate kuda sama sate kelinci. Yang ada cuma kuda digunakan sebagai transportasi apa BNI. Kemudian kelinci untuk bahan penelitian. Kemudian jenis ternak yang nomor 3, ada yang tahu? Nah, tadi sudah apa? Pertama, ruminansia. Kedua, non-ruminansia. Nah, yang ketiga ini yang banyak kita jumpai di sekeliling rumah kita. Ayo, kira-kira apa yuk? Ayam. Nah, betul. Unggas. Unggas ini contohnya tadi ayam. Ini ayam, ada yang warna putih, ada yang warna apa ini coklat, kemudian titik entok putih dan sebagainya. Produk utama dari ayam itu daging, telur dan bulu. Jadi ayam ini merupakan komoditas ternak yang penghasil protein paling murah dibandingkan tadi yang ruminansia. Kalau sapi kan harganya mahal, dagingnya mahal, susu juga mahal. Nah kalau ayam ini telur kan murah, 1.000 satu butir, makanya kita diupayakan bisa makan telur setiap hari. Tadi jenis-jenisnya sudah. Sekarang kita lanjut sesuai tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, yaitu untuk mampu mengetahui jenis ternak dan sistem pemeliharaannya. Sistem pemeliharaannya ada yang tahu? Mas Yul mungkin tahu, karena Mas Yul saya lihat biasa pergi ke kandang. Sistem pemeliharaannya di kandang, Pak. Kandang, oke. Gratis? Jadi kita tahu sistem pemeliharaan ternak-ternak tadi ada sapi, kambing, domba, ayam. Sistem pemeliharaannya ada yang tahu? Dikasih makan, Pak. Kasih makan, oke. Andi malam mau menambahkan? Sistem pemeliharaan. Ya. Ya di kandang ikannya kemudian dikasih makan di dalam kandang itu. Oke. Hampir semuanya mendekati kebenaran. Meskipun belum sempurna, karena yang sempurna itu hanya rokok sambal. Habis, Pak. Masuk kita masuk. Nah ini. Jadi sistem pemeliharaan di dunia peternakan itu ada yang namanya ekstensif, kemudian semi intensif dan intensif. Yang pertama yaitu Bapak mau kasih penjelasan tentang ekstensif ya, yaitu dilakukan di padang pengembalian. Jadi di sini rata-rata peternak tidak mau repot, mereka melepaskan ternaknya ke ladang, ke sawah dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua semi intensif. Nah ini tadi seperti Wawan kasih penjelasan, dikandangkan kemudian dikasih makan. Ini ada apa ini? Kambing, kemudian ada ayam. Jadi dia dikeliling di pagar, kemudian dikasih makan. Ini kontrolnya lebih baik dibandingkan dengan ekstensif. Kalau ekstensif kan liar sehingga kita tidak tahu, kadang-kadang mungkin ada anak yang nakal dicuri ayamnya kemudian dibakar, dipotong. Nah, kalau ini lebih agak terkontrol. Nah, kemudian yang terakhir sistem pemeliharaan intensif, yaitu ternak dipelihara penuh dalam kandang, pakan, air, kesehatan semua dikontrol dan digunakan di industri modern. Sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, saya minta kepada teman-teman semua untuk buka HP-nya masing-masing, cari di YouTube contoh teknik-teknik pemeliharaan yang ada di Indonesia. Bapak kasih waktu 2 menit.
Sudah dibuka belum? Ada pakai data? Kalau tidak ada nanti kita sama masuk. Oke, kalau sudah nanti silahkan disimak videonya. Nanti akan tahu apa tanyakan tentang video tersebut. Jadi tadi setelah kita mengetahui jenis-jenis ternak, kemudian sistem pemeliharaannya, tantangan ke depan di dunia peternakan yaitu efisiensi pakan di biaya. Karena ini merupakan 70% dari total biaya produksi yang ada di dunia peternakan. Kemudian yang sekarang lagi ngetren di dunia yaitu bukan hanya manusia yang punya hak asasi, tapi hewan juga ada haknya, yaitu untuk mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan. Jadi bukan kalau selama ini mungkin hanya hewan-hewan eksotik yang diberi perlindungan seperti kucing, anjing dan sebagainya, tetapi sekarang ayam pun kita nggak boleh semena-mena. Jadi andai kata ada ayam yang lewat di depan kita, nggak boleh kita tendang, toh nggak boleh. Jadi tetap kita misalkan biar dia keluar dari teras rumah, kita usir secara pelan-pelan atau lembut. Kemudian dampak lingkungan juga sudah menjadi mulai perhatian bagi kita semua, yaitu tentang limbah dan emisi. Kemudian arahnya nanti yaitu peternakan yang berkelanjutan. Oke, ini jadi kesimpulannya ya untuk pertemuan pada hari ini. Tadi jenis-jenis ternak boleh diulangi. Baby, jenis ternak yang pertama Ada ruminansia, tergolong sapi, kambing, domba, Oke. ruminansia, terus unggas, ada bebek, ento, itik. mantap. Kemudian Bisa nanti kalau sudah besar jadi dokter boleh jadi peternak juga ya. Kemudian nanti sistem pemeliharaannya ada beberapa macam tadi yang sudah disampaikan. Semi intensif dan intensif. Kalau untuk industri lebih cenderung ke arah mana? Intensif. Karena mau saya perhatikan tadi itu agak-agak menerawang pikirannya, mungkin ada masalah dengan ceweknya. Jadi ya nanti baca-baca lagi. Oke. Kemudian tadi pemilihan sistem tergantung tujuan dan sumber daya yang ada. Kemudian dasar penting untuk memilih industri peternakan. Nah sekarang tugas sebelumnya Bapak mau tampilkan dulu video yang kaitannya dengan industri peternakan. Jadi nanti tugasnya saya bagi 3 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5, 3 kelompok. Masing-masing satu kelompok 2 orang. Jadi misalkan nanti Wawan sama Andi survei ke lokasi kandang ayam. Jangan lupa selfie ya. Di depan kandang ayam harus selfie. Kemudian Betty sama Putri di kandang kambing harus selfie juga. Kemudian Betty sama Oci ke kandang sapi. Nah, itu juga harus selfie di depan komunitas tadi. Kemudian spesial buat Zul itu di kandang bebek dan harus berada di tengah-tengah bebek. Sebelumnya Bapak mau putar dulu video ini. Jadi ini gambaran peternakan yang ada di luar negeri. Jadi terus tugasnya ke Indonesia, ini saya bakal tampilkan dulu kondisi peternakan yang ada di luar negeri. Jadi yang kedepannya punya cita-cita pengen jadi dokter atau jadi perawat juga bisa punya bisnis sampingan untuk jadi peternak.
Ini insentif ya. Bapak cukupkan insentif ya. Nah ini katanya dengan pakan. Jadi kalau di Indonesia mungkin nanti kalau kita ketahui bersama, kebanyakan peternak itu masih pakai stok, kalau di luar negeri sudah pakai mesin semua. Makanya nanti tugasnya yaitu teman-teman semua membandingkan antara kondisi real peternakan di Indonesia sama yang ada di luar negeri sesuai dari tadi yang di YouTube yang saya suruh cari tadi. Nah, kasihan dia tidak pernah lihat sinar matahari. Karena kalau di sistem kandang khusus semua dipakai sistem, jadi udara, suhu, kelembapan dan panas diatur oleh HP. Oke, mungkin itu gambaran umumnya tentang industri peternakan untuk pertemuan keempat ini. Nanti insya Allah minggu depan kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Bapak nanti akan ulas khusus tentang peternakan unggas. Kemudian tadi sebagai bahan referensi jangan lupa ya dibaca buku-bukunya. Mungkin ini Bapak mau tampilkan lagi literatur yang mau dipakai seperti ini, dasar-dasar ilmu peternakan. Kemudian peternakan berkelanjutan sama ilmu peternakan. Karena waktu sudah habis, jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa tetap bahagia dan makan program gizi peternakan. Jadi nanti habis kuliah kita sama-sama makan bakso atau makan sate sehingga kita bisa memperoleh bagian sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.